Salam Bapak Ibu Guru hebat. Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Nirmawanti Bursitumorang, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Tapanuli Tengah dengan fasilitator Ibu Hodijah Purba dan pengajar praktik Bapak Hensi Tumia. Keterkaitan antar materi. Di kesempatan sebelumnya kita telah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan sekarang budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Pendidik haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Peran pendidik seperti petani atau tukang kebun, sedangkan anak-anak seperti biji tumbuh yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Pendidik haruslah menerapkan trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmatio Mangunkorso, Tuturi Handayani. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif. Sedangkan peran dari guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak merupakan representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi, hendaklah berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif IE menggunakan tahapan Bagja. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada 5 konsep inti yang telah dipelajari. Yang pertama, disiplin positif, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, dan nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Pemahaman tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul ini. Positif merupakan pendekatan dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. 2, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kekuasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Ada 3 langkah dalam membuat segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah perlu melibatkan murid dalam penyusunannya dengan mengadopsi nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini dapat menumbuhkan motivasi intrinsik. Saya tentu mendapat pengalaman baru. Seperti apakah pengalaman baru yang saya alami ketika saya mencoba untuk menyusun keyakinan kelas bersama murid? Mereka sangat antusias dalam menuangkan ide-ide mereka. Saat saya melakukan segitiga restitusi, saya melihat hal lain dari diri seorang anak. Mereka menceritakan alasan mereka dengan sangat jujur tanpa ada rasa takut. Mereka dengan senang hati bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Menurut saya, hal baik yang sudah ada di kelas dan lingkungan sekolah saya adalah disiplin positif serta keyakinan kelas yang disusun bersama dengan mengutamakan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru, yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, bergeser menuju posisi kontrol guru sebagai manajer.
Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri sebagai pemantau. Saya beranggapan bahwa sebagai pengawas atau pemantau, saya bertanggung jawab terhadap perilaku siswa dengan berpedoman pada aturan dan konsekuensi. Jika terjadi pelanggaran, saya akan menyampaikan kesalahan siswa dan konsekuensi atau sanksi yang harus dijalani. Saya merasa benar dengan tindakan ini, walaupun hasil yang diharapkan kurang maksimal. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang menunjukkan rasa bertanggung jawab saat memperbaiki kesalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, ternyata saya tidak sadar saya sebenarnya perlakuan tahap-tahapan segitiga restitusi, namun belum secara utuh. Ketika menangani masalah, saya biasanya akan menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Tahap yang belum saya terapkan adalah tahap-tahap menanyakan keyakinan, karena saya cenderung tidak menanyakan pendapat kepada murid terlebih dahulu mengenai cara penyelesaian masalahnya, tetapi saya langsung memberikan solusi agar murid melakukan perbaikan atas kesalahannya. Hal yang membuat saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik antara semua warga sekolah atau stakeholder yang ada di kelas maupun di sekolah, serta adanya sarana dan prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebijakan diperlukan agar dapat membangun budaya positif di sekolah. Sedangkan sarana dan prasarana sekolah yang menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Selain konsep-konsep yang ada, hal lain yang perlu untuk dipelajari adalah yang pertama, kepemimpinan transformasional, kedua, teori kontrol strategi pengelolaan kelas, yang ketiga, pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif memahami pendidik inklusif dan bagaimana menyediakan akomodasi bagi seluruh siswa. Implikasi terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Yang pertama, pengembangan kompetensi emosional dan sosial. Yang kedua, berkomunikasi yang efektif. Yang ketiga, kemandirian dan tanggung jawab. Kesimpulannya, seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusun berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Sebuah visi yang akan tercipta bila terukur, sistematis, dan terencana, maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan berbasis kekuatan dan kolaboratif. Dengan menggunakan tahapan Bagja, berdasarkan penerapan tahapan Bagja, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif, di mana dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Judul modul Budaya Positif. Nama peserta Nirmawanti Boru Situmorang. Terdiri dari latar belakang, tujuan, tolak ukur, lini masa tindakan yang dilakukan, dan yang terakhir, dukungan yang dibutuhkan. Demikianlah yang bisa saya paparkan dalam koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.